sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, saya Roy Chandra Nenggolan, dosen Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Binalita Sudama Medan, Prodi Refraksionis Optisi. Menjadi dosen, wajib melakukan tridharma perguruan tinggi, diantaranya adalah pembelajaran. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Manajemen Optik. Mata kuliah Manajemen Optik merupakan mata kuliah wajib di Prodi Refraksionis Optisi berbobot 2 SKS dan akan diajarkan pada perkuliahan semester 5. Mata kuliah Manajemen Optik merupakan mata kuliah yang diharapkan memberi pengetahuan tentang manajemen yang diperlukan dalam pengelolaan optikal dan akan membahas tentang undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan vision care atau pemeliharaan penglihatan. Metode yang saya gunakan dalam proses pembelajaran: satu, kuliah; dua, diskusi; ketiga, pembelajaran berstruktur dan mandiri; dan keempat adalah kolaborasi. Metode ini saya lakukan untuk mewujudkan perkuliahan yang aktif dan kondusif, di mana mahasiswa dan dosen saling berinteraksi dan saling diskusi agar proses pembelajaran dapat diserap dengan sempurna. Adapun bahan atau materi pembelajaran pada mata kuliah Manajemen Optik adalah sebagai berikut. 1. Peranan manajemen dalam bidang usaha. 2. Masalah khusus dalam kegiatan manajemen di optikal. Ketiga, syarat-syarat manajer, jenjang manajer, tugas dan fungsi seorang manajer dalam bidang usaha. Keempat, penerapan prinsip-prinsip manajemen dan fungsi manajemen di dalam optikal. Kelima, peraturan-peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan sebuah optikal, syarat-syarat administrasi perizinan, teknis perlengkapan, penempatan tenaga penanggung jawab teknis, dan sarana prasarana lainnya. Keenam, definisi optikal dalam penyelenggaraan pemeliharaan penglihatan dan etika pelayanan pada masyarakat. Yang ketujuh, peranan, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab refraksionis optisi. Dan yang kedelapan adalah jenis-jenis kegiatan di optikal. Perkuliahan Manajemen Optik terdiri dari 16 kali pertemuan. 14 pertemuan merupakan perkuliahan tatap muka, 2 pertemuan merupakan ujian. Pertemuan pertama dan pertemuan kedua akan membahas tentang sejarah dan pelayanan optikal. Pada pertemuan ini, topik yang akan dibahas yakni tentang sejarah optikal, syarat-syarat berdirinya optikal, pelayanan-pelayanan yang ada di optikal seperti pelayanan teknis dan pelayanan non-teknis, prinsip-prinsip pelayanan dan syarat-syarat pelayanan. Pertemuan ketiga akan membahas tentang sarana dan prasarana di optikal. Pada pertemuan ini, topik yang akan dibahas yakni tentang definisi dari sarana dan prasarana. Kedua, peraturan-peraturan ataupun perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah terkait peralatan dan sarana prasarana optikal. Dan yang ketiga, standarisasi peralatan ataupun sarana prasarana yang digunakan di optikal. Pertemuan keempat akan membahas tentang hakikat manajemen. Pada pertemuan ini, yang dibahas adalah terkait topik hakikat manajemen itu sendiri, fungsi manajemen, dan tujuan dari manajemen. Pertemuan kelima akan membahas tentang lingkungan organisasi. Pada pertemuan ini, topik yang dibahas adalah definisi lingkungan organisasi, cara pengelolaan organisasi, faktor yang mempengaruhi lingkungan dan organisasi, serta membahas tentang hubungan lingkungan dan organisasi. Pada pertemuan ke-6 akan membahas tentang manajemen dan perkembangannya. Pada pertemuan ini, topik yang akan dibahas yakni topik-topik yang berhubungan dengan aliran-aliran ataupun perkembangan-perkembangan dari manajemen itu sendiri. Pertemuan ke-7 terkait tentang perencanaan strategi. Pada perencanaan strategi tersebut, topik yang akan dibahas yakni tentang fungsi dari perencanaan strategi, jenis dari perencanaan strategi, serta tujuan dari perencanaan strategi. Pada pertemuan ini akan membahas juga dengan definisi dari perencanaan strategi itu sendiri. Selanjutnya pertemuan ke-8 yakni ujian tengah semester. Pertemuan ke-9 merupakan pertemuan terkait pembahasan pengorganisasian. Pada pertemuan ini, topik yang akan dibahas adalah desain organisasi yang akan digunakan di sebuah optikal. Selanjutnya masuk kita ke pertemuan ke-10 dan 11. Pada pertemuan ini, pembahasan yang dilakukan adalah pengambilan keputusan. Pada pembahasan ini,
Topik yang akan dikembangkan di dalam pembukuan itu adalah jenis pengambilan keputusan, tujuan pengambilan keputusan di sebuah optikal. Selanjutnya pertemuan 12 dan ke-13 membahas tentang motivasi dan komunikasi. Pada pertemuan ini topik yang akan dibahas adalah jenis-jenis motivasi, definisi komunikasi, tujuan dari komunikasi, serta penghambat dari komunikasi. Pertemuan ke-14 membahas tentang kepemimpinan. Pada pertemuan ini, topik yang akan dibahas adalah jenis kepemimpinan di sebuah optik. Penilaian perkuliahan manajemen optik terdiri dari 3 bobot. Bobot pertama, bernilai 30% hasil akumulasi dari makalah, presentasi, dan tugas-tugas yang dikumpulkan oleh mahasiswa. Bobot kedua, bernilai 30% hasil dari ujian tengah semester. Bobot ketiga, bernilai 40% hasil dari ujian akhir semester. Penilaian ini akan diakumulasikan menjadi nilai akhir dari perkuliahan manajemen optik. Demikian penjelasan mata kuliah yang saya ampuh, yakni mata kuliah manajemen optik. Berikut akan saya tampilkan video pembelajaran yang saya lakukan terkait mata kuliah manajemen optik yang kebetulan saya ampuh pada semester ini. Selamat siang adik-adik semuanya. Kita udah masuk ke minggu kedua kita. Cuaca di luar sangat terik, tapi saya yakin masih semangat meskipun siang-siang hari ya, jam-jam rawan kalau kita untuk kuliah. Tapi saya yakin semangatnya masih semangat pagi. Sebelum kita memulai perkuliahan kita, ada baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar segala sesuatu diberkati dan diridhoi sama Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sekali lagi saya ucapkan salam. Selamat siang. Sebelum kita memulai pertemuan kita yang kedua, saya mau bertanya dulu. Kemarin kita udah belajar untuk pertemuan pertama kita mengenai tentang sejarah optikal. Optikal itu apa? Undang-undangnya diatur dalam undang-undangnya berapa, peraturan pemerintahannya. Dan pertemuan pertama juga kita udah membahas mengenai aturan-aturan perkuliahan kita. Kita udah membahas tentang RPS kita, materi-materi kita itu apa aja. Ya, di pertemuan pertama saya sudah ingatkan kita wajib kuliah itu minimal itu ada 75%, yang artinya absensi kalian itu hanya boleh 4 kali. Ya, 4 kali absensinya. Ingat. Terus kita udah ada terkait penilaian kita. Kita udah membahas penilaian kita itu ada ujian akhir semester, ada ujian semester, ada tugas-tugas, dan yang paling penting adalah makalah dan presentasinya. Ya, kita udah fair untuk itu, jadi jangan lagi bertanya, Pak nilai saya kenapa sekian? Kamu hitung sendiri pun nanti boleh. Ya, nilainya bakal keluar nanti sama kamu. Gimana penilaian? Sip ya. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke pertemuan kedua, saya mau bertanya dulu tentang optikal yang kemarin kita udah bahas. Ada yang bisa jawab optikal itu apa? Ayo, silakan. Ya, optikal. Silakan. Optikal adalah salah satu sarana pelayanan kesehatan yang melakukan tindakan pemeriksaan mata dan memberikan alat bantu penglihatan. Oke, ada lagi yang bisa menambahkan ya, silakan. Pelayanan kesehatan yang berhubungan dengan kacamata dan lensa kontak. Ada satu lagi yang bisa memberikan pendapatnya? Gak ada? Oke, kalau nggak ada nggak apa-apa. Jadi ada dua, kalau kita gabungkan sebenarnya itu persepsi pandangannya berdasarkan definisi kemarin. Kita sudah membahas definisi kemarin bahwa optikal adalah menurut undang-undang, nanti saya tanya dulu undang-undang yang berapa ya. Optikal adalah sarana pelayanan kesehatan mata yang melakukan salah satu tindakan pemeriksaan mata yang di dalamnya terdapat pelayanan refraksi, pelayanan lensa kontak, dan pelayanan optisi. Jadi kalau yang tadi dikatakan sama si Arya itu udah salah satu definisi yang benar, dan disampaikan sama si Tia itu juga udah benar. Karena apa? Harus ada tindakan pemberian alat bantunya. Ya, kalau hanya melakukan pelayanan saja
tanpa ada pemberian alat bantunya itu juga nggak benar. Ya, jadi optikal itu sembari memberikan pelayanan harus memberikan alat bantunya juga. Itu baru disebut dengan optikal. Oke, beda dengan toko kacamata. Kita juga udah membahas di minggu lalu, kenapa tidak didefinisikan toko kacamata? Itu ada ya. Jadi di dalam kita mempelajari kemarin optikal dan sejarahnya, kenapa bukan disebut lagi dengan toko kacamata? Karena di dalam optikal dan di dalam definisinya tersebut sendiri terdapat salah satu yang menjadi penanggung jawabnya, disebut dengan refraksionis optisi, sehingga dia berhak melakukan tindakan pelayanan kesehatan. Berbeda dengan toko kacamata. Kalau toko kacamata dia hanya berhak menjual kacamata yang bukan resep. Itu bedanya. Kalau toko kacamata. Jadi kalau toko kacamata nggak ada di situ tenaga medisnya, tidak ada refraksionis optisinya di dalamnya, sehingga dia hanya memperlakukan penjualan terhadap kacamata remnya saja, tidak boleh ada resep di dalamnya. Bagaimana dengan lensa kontak? Juga tidak boleh. Hal yang paling pasif, yang paling penting bahwa satu toko kacamata tidak diperkenankan menjual lensa kontak. Tidak ada. Oh, lensa kontaknya kan nggak beresep, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Beda sama kacamata. Kalau kacamata kan jadinya banyak. Ada kacamata resep, ada kacamata non resep. Non resep itu kayak ya hanya bingkainya saja, atau kacamata sunglass, ya seperti itu. Oke ya, jadi definisi optikal kita secara personal yang penting paham bahwa di dalamnya ada pelayanan pemeriksaan kesehatan mata yang ditangani para ahlinya sendiri, yaitu seorang refraksionis optisi yang melakukan pemeriksaan seperti pelayanan refraksi, pelayanan optisi, dan pelayanan lensa kontak. Ada yang tahu nggak itu definisi tadi itu di dalam undang-undang berapa? Semalam kita ada bahas juga. Tadi saya juga akan mau sebutkan, tapi saya mau tahu dulu undang-undang berapa? Ya, bagus. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016. Oke. Jadi semua yang kita sebutkan tadi diatur sama pemerintah yang terbaru di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang pelayanan optikal. Di tahun-tahun dulu dilakukan nggak? Iya dilakukan, tapi sekarang semakin disempurnakan lagi supaya seorang RO itu nanti nih adik-adik semuanya nih punya tanggung jawab yang lebih eksklusif. Sekarang diantaranya sudah dibuat salah satu tindakan pemeriksaan binocularity. Jadi binocularity itu hanya seorang refraksionis optisi yang punya kemampuan untuk pemeriksaan itu. Jadi semakin disempurnakan kembali. Oke, jadi untuk minggu lalu saya rasa ini semua udah apalah ya, meskipun masih malu-malu karena pertemuan kedua sama dosennya ya nggak berani mau menunjukkan diri. Tapi saya yakin ini ilmunya banyak sekali karena manajemen itu kita manajemen optik itu hampir sejalan dengan tindakan yang mau kalian lakukan nanti. Ya, jadi ini merupakan salah satu mata kuliah yang kalau saya bilang ini wajib kita bisa harus pahami lebih baik lagi, ya lebih baik lagi. Karena nanti jatuh-jatuhnya kan mau menjadi pengusaha ya, 90% pandangannya pengen menjadi pengusaha, kan gitu. Kemarin waktu di semester 4 kita udah bahas tentang wirausaha, kan gitu ya. Jadi udah ada pandangan ke depannya yang lebih lagi kira-kira seperti itu. Oke, baiklah. Saya anggap untuk pertemuan pertama reviewnya udah lumayan ya. Nanti digali lagi ya, karena kan sudah ada pegangannya masing-masing ya, sudah ada buku pegangannya supaya lebih baca bukunya. Ya, jangan buku itu dipegang luar, buku itu jangan dipajang datang kampus, simpan gitu ya, jangan ya. Dipelajari di rumah. Oke, kita masuk pertemuan kedua kita tentang pelayanan optikal. Nah, kemarin pertemuan pertama kita mendefinisikan tentang si optikal, di dalamnya jelas ada pelayanan, kan gitu ya. Sekarang kita lebih spesifik lagi. Pelayanan yang dimaksud di sini nih. Tapi sebelum sampai ke situ kita masuk dulu ke tujuan perkuliahan kita sekarang, yaitu untuk mengetahui jenis pelayanan teknis dan non teknis, ya. Dan yang berikutnya itu memahami hal yang berhubungan dengan pelayanan teknis sesuai dengan perundang-undangan. Nah, sekarang kita masuk ke pelayanan teknis. Tadi kita sudah membahas tentang pelayanan dan faktor serta prinsip-prinsipnya,
apa yang mempengaruhi pelayanan, apa yang berhubungan dengan prinsip pelayanan. Sekarang kita masuk ke pelayanan teknis itu yang gimana? Oke, pelayanan teknis seperti yang tadi sudah didefinisikan sama temannya, bahwa pelayanan teknis itu adalah pelayanan medis yang bisa kita berikan kepada orang, karena pelayanan teknis hanya boleh dilakukan orang yang memiliki profesional di bidangnya. Itu kalau pelayanan teknis. Kalau nggak profesional maka nggak bisa dibilang bukan pelayanan teknis. Oke, karena teknisnya ada teknisinya. Di dalam optikal maka teknisinya adalah seorang refraksionis optisi. Maka pelayanannya sudah diatur nih oleh pemerintah di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016. Ada pelayanan refraksi, ada pelayanan optisi, dan ada pelayanan lensa kontak. Kita membahas di pelayanan refraksi. Pelayanan refraksi ini sama kayak adik-adik lakukan di praktikum refraksi selama ini. Mulai dari tindakan mempersiapkan ruangannya dulu, mempersiapkan fasilitasnya dulu, kan gitu ya. Ada orang datang kan, kalau fasilitasnya nggak lengkap gimana mau kita refraksi? Fasilitasnya masih berantakan, gimana kita mau refraksi, kan gitu. Jadi kita harus masukkan dulu pelayanannya, siapkan dulu ruangannya. Kalau udah kita siapkan ruangannya, barulah kita bisa mengatur pemeriksaan tindakan pelayanan lagi, mulai dari pelayanan anamnesanya, pelayanan tentang refraksi subjektif dan objektif, hingga pada dasarnya melakukan pemberian alat bantu. Itu tentang pelayanan refraksi. Begitu juga dengan pelayanan optisi. Oke, ada pelayanan optisi. Pelayanan optisi itu adalah tentang kacamatanya, perkacamatanya. Ya, kita juga harus tahu pelayanannya itu dari mana aja tahapnya. Mulai dari tahap pemberian atau penerjemahan resep ini, ya. Kita terjemahkan dulu resepnya. Setelah kita terjemahkan resepnya, sampai akhirnya nanti kita memberikan pelayanan optisi. Kacamatanya ini kita kasih ke orang lain. Kalau kita dari awal aja salah, nih resepnya nggak bisa kita terjemahkan dengan baik dan benar, maka semua kacamata ini tidak akan bermanfaat bagi orang lain. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke pelayanan lensa kontak. Pelayanan lensa kontak di sini memberikan pelayanan dari awal hingga akhirnya lagi sama, semuanya sama. Artinya semua tahap pelayanan lensa kontak yang kita lakukan di praktikum itu wajib kita lakukan. Supaya apa? Memberikan respon atau memberikan rasa nyaman dan puas bagi si pemakai. Kita lanjut ke 3, yaitu pelayanan purnajual. Ini yang terakhir. Ya, pelayanan purnajual ini adalah pelayanan yang kita sampaikan secara personal, secara pribadi. Ini yang harus kita punya. Mulai dari cara kita berdandan, cara kita rapikan diri, itu juga salah satu nilai. Gak ada orang yang mau dilayani sama orang yang bau badan lah, pakaiannya compang-camping lah, rambutnya berantakan lah, atau kayak rambut-rambut ibu-ibu yang baru bangun mau masak. Terus tiba-tiba mau periksa refraksi. Mau periksa apa? Kacamata. Ini semua rambutnya, ya kan? Terus bajunya masih kotor semuanya, lusuh. Belum lagi BB-nya bau semerbak. Ya, itu salah satu pelayanan purnajual yang harus benar-benar kita siapkan. Oke, pelayanan purnajual itu bisa dikategorikan ke pelayanan non teknis. Pelayanan non teknis ini masuk ke dalam ranah pribadi kita gimana? Mulai dari mood kita awal aja, mood kita itu juga sudah kategori pelayanan non teknis. Berarti mood pribadi kita ini sudah masuk ke ranah non teknis. Oke, bisa ya diterima ya. Jadi pelayanan di lensa kontak ada pelayanan teknis dan pelayanan non teknis. Sip ya. Jadi kita udah masuk menjelaskan bahwa pelayanan lensa kontak itu diatur di dalam Undang-Undang Peraturan Pemerintah tahun 2016 ya. Yang terakhir ada pelayanan teknis, pelayanan refraksi, optisi, dan lensa kontak. Bahkan yang tadi kita sudah jelaskan tentang alat-alatnya apa saja yang digunakan, alat-alatnya apa saja yang harus ada di sana. Itu masih simple, belum kita paparkan lebih jelas lagi nanti. Alat di refraksi apa saja, dari refraksi maupun refraksi subjektif apa aja, banyak ya. Untuk refraksi objektif apa aja alatnya banyak. Nanti kita lanjutkan lagi untuk pertemuan berikutnya. Oke, paham ya? Jadi pelayanan non teknis itu wajib kita kuasai supaya memberikan pelayanan yang baik buat perkacamata atau optikal kita. Sampai di sini ada yang mau bertanya?
Ya, silakan. Banyak perusahaan yang memberikan pelayanan makan, minum, atau wifi dan sebagainya. Apakah di Optik harus melakukan hal tersebut? Oke, dia bilang, Pak, kalau perusahaan-perusahaan lain itu ada kasih makan, ada minum, ada free wifi gitu. Mungkin banyak lagi ya, ada ruang tunggunya yang cozy, ya kan, sofa santai segala macam. Boleh nggak kita tingkatkan di Optika? Boleh. Jika kita tahu ranah pasar kita dulu ini bagaimana. Jika kita melayani pasar yang memang benar-benar butuh pelayanan ekstra, ini ekstra ya, artinya kita memang harus sesuai dengan manajerial kita juga. Kita menjual bukan di budgeting yang terlalu tinggi, sehingga kita juga harus mempertimbangkan juga. Mungkin nggak sih kita kasih cemilan? Mungkin nggak. Tapi kalau memang operasional kita, manajemen kita bisa mempertimbangkan hal itu, memungkinkan, mungkin wajib lakukan. Kalau manajerial kita bilang, oh ini bisa kok Pak, masih sesuai kok dengan anggaran segala macam, lakukanlah hal itu. Salah satu hal seperti sederhana itu adalah kayak minuman, kayak saya bilang tadi ya. Minuman berapa sih aku gelas yang biasa? Paling cuma 500 perak ya, 500 perak atau berapa lah ya. Kita kasih ke orang, ini udah memberikan satu kan, nggak semua orang yang mau datang tiba-tiba mau minum aja, nggak semua juga. Hanya beberapa orang yang mungkin dengan sungkan mungkin orang ya kalau hanya mengambil gitu. Tapi kalau kita sediakan, dia pasti akan melihat, oh ini kayaknya diladeni gitu. Diladeni meskipun nggak disuruh, tapi dia tahu oh yang kayaknya saya dilayani. Seperti itu. Oke, jadi boleh. Sama wifi, apalagi kalau wifi nih ya, ini penting kali. Ada orang yang mungkin kehabisan data, apalagi di dunia teknologi sekarang, butuh yang namanya paket ya. Wifi itu penting supaya dia juga bisa memberikan kenyamanan untuk di situ. Jadi nggak perlu harus keluar dulu lagi cari sinyal atau cari data dulu lagi. Dengan nunggu di Optik kita mungkin karena menunggu beberapa hal, kacamatanya belum selesai atau ada yang ditunggunya karena direfraksi, maka dia nyaman di dalamnya, puas. Bila perlu lama-lama jadi nggak apa dia nggak terbebani gara-gara menunggu. Ya, oke, bisa ya, terima ya. Ada lagi? Ya, silakan. Tadi kan kita membahas tentang pelayanan teknis. Jenis pelayanan non teknis lainnya yang mungkin bisa dilakukan secara mandiri itu seperti apa ya? Oke, pelayanan teknis yang bisa dipelajari secara mandiri itu adalah ekspresi wajah. Itu secara mandiri harus benar-benar kita bisa kuasai. Kalau orang lain mungkin ada yang bilang ya, kau bisanya kau melayani orang, enggak, wajahmu seram kali. Iya kan? Wajahmu seram kali loh, kok kita bisa kau ini. Makanya itu secara pribadi. Banyak orang kalau kita membahas tentang personality ya, kemampuan berbaca speaking gitu ya, public speaking ya, itu dia harus berhadapan dengan cermin dulu, membuat gambaran wajahnya gimana supaya dilihat orang. Ada yang berlatih senyum, ada yang berlatih senyum sama semeringan-ringannya ya, ada yang belajar dari body language-nya ya kan. Nggak mungkin kita tiba-tiba ada orang yang mulai ya kan, nggak ada mungkin seperti itu. Jadi secara personal atau tiba-tiba ada yang mau datang, ucapannya dalam hati baik, ucapannya salamnya gini, selamat pagi kakak, selamat pagi kakak, kan gak enak juga. Jadi personality itu yang harus dilakukan. Secara pribadi itu yang perlu dipelajari ya, etika itu dipelajari secara pribadi. Oke, mulai dari cara berdandan orang pun berbeda-beda, tapi ada konsepnya. Ini cewek-cewek khususnya berdandan memang secara personal orang berbeda-beda, tapi bukan artinya karena berbeda kau sesuka juga, enggak. Kasih dong pandangan orang. Memandang itu indah itu relatif ya, tapi ada juga yang namanya jelek itu mutlak ya, jelek itu mutlak. Kau berdandan alis pun nauzubillah di sini tebalnya, terus kau bilang itu cantik personal kamu, tapi orang yang memandang sampai sakit mata dia, pengen rasanya mau dihapus ya kan? Apalagi ibu-ibu yang tukang salon kan mau perbaiki dia juga ya kan, gerah tangannya ya kan, udah pengen mau digomak-gomaknya itu juga ya kan. Nah kira-kira begitu, jadi harus diatur ya. Ada lagi? Ya silakan. Apakah penjualan dengan QRIS merupakan salah satu jenis layanan? Oke, sekarang lagi canggih-canggihnya yang namanya media elektronik cashless ya, artinya nggak bawa uang lagi. Ini sekarang harus benar-benar kita terima, mau nggak mau harus welcome. Sebagai pengusaha kita harus benar-benar pahami konsep manusia sekarang, nggak mau bawa-bawa uang banyak-banyak, bukan karena sombongnya, tapi karena jaga-jaganya ya kan, daripada harus kena begal. Apalagi kita lagi ada di zona yang benar-benar lagi butuh perhatian khusus ya tentang keamanan ya.
begel, copet, ini hati-hati, menghindari hal-hal inilah ya kan. Maka sekarang banyak masyarakat itu yang bertanya aja, makan bakso aja pun udah tanya. Saya aja kalau makan bakso kadang nanyanya yang ada QRIS gak? Padahal cuma makan 30.000 nya. Bukan karena sombongnya, mungkin karena lagi kebetulan lewat, ya kan? Kebetulan lewat, bakso buka pas hujan. Kita bawa dompet, adanya bawa handphone kan gitu ya. Sehingga nanya, ada QRIS gak? Kalau tadi dia jawab ada, maka kita jadi makan kan gitu ya. Tapi kalau nanya bisa bayar dengan cash atau non cash nggak boleh, mundur deh ya kan. Berkurang nggak jadi customernya? Berkurang penjualannya. Tapi kalau tadi kita lakukan pelayanan seperti itu mungkin semuanya bisa. Oke ya. Saya rasa cukup untuk hari ini ya. Ada lagi kan? Ada lagi nggak bertanya? Nggak ada kan? Mahasiswa ya. Nggak apa-apa lah. Jadi ini masih pertemuan kedua, saya anggap semuanya masih malu-malu ya. Tapi saya yakin dari respon yang kita lakukan sekarang itu luar biasa. Terima kasih. Saya mau absennya ketinggalan ya di awal. Saya bacakan satu-satu dulu ya. Anissa Sutri, Elsa, Sunisa, Farhan, Ria Titani, Adram, Ansieni. Oke. Sampai di sini saya kasih tugas ya. Oke. Ini tugasnya. Silakan dikerjakan ya, tulis tangan. Saya tunggu ya, supaya komitmen kita itu selalu kita kalau ada tugas itu minimal maksimalnya dari ya. Silakan tulis tangan, kumpulkan di luar dari jam perkuliahan, datang saja ke kantor saya, kasih kumpul ke meja saya, nanti biar saya koreksi. Saya ingatkan minggu depan sesuai dengan materi yang RPS yang sudah kita bahas, yang presentasi kita lanjut ya. Kita mulai presentasi pertama untuk materi ketiga kita ya, tentang sarana dan prasarana optikal ya. Jangan lupa, jangan sampai lagi bilang Pak belum siap, belum ada materinya segala macam bla bla bla. Oke? Tolong ya. Jadi silakan persiapkan materinya, persiapkan bahannya, lakukan presentasi yang baik supaya menarik ya untuk didiskusikan. Paham ya? Oke. Jika demikian saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.